Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan yang penting buat pembelajaran kamu. Mohon dukungan like dan subscribe-nya supaya channel ini membawa manfaat bagi kita. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kita akan belajar tentang matematika kelas 8, pola bilangan bagian ketiga atau part 3, yaitu judul khususnya adalah pola bilangan aritmatika. Nah, adik-adik sekalian, kakak akan menjelaskan tentang apa itu pola bilangan aritmatika, ya. Jadi pola bilangan aritmatika itu adalah pola bilangan yang naik maupun turun dengan penjumlahan maupun pengurangan yang teratur. Ya, jadi pola bilangan aritmatika itu adalah pola bilangan yang naik maupun turun dengan penjumlahan yang teratur, ya. Nah, misalkan, jadi suku pertamanya kakak berikan sebagai simbol A. Ya, jadi pola bilangan aritmatika itu adalah pola bilangan yang naik maupun turun secara teratur, ya, dengan penjumlahan maupun pengurangan secara teratur. Suku pertama disebut dengan A atau bisa disebut dengan U1, tapi lebih sering disebut dengan A. Suku kedua biasa disebut dengan U2. Suku ketiga biasa disebut dengan U3. Dan suku keempat dan seterusnya diberikan dengan suku U4 dan seterusnya, ya adik-adik, ya. Jika ada titik-titik berarti dilanjutkan dengan pola yang sama. Nah, kakak jelaskan di sini. Suku pertama naik kepada suku kedua itu dengan nilai beda atau selisih tertentu, ya. Suku kedua naik kepada suku ketiga berarti naik dengan selisih beda, ya, yang sama dengan beda yang sebelumnya, ya. Suku keempat naik dari suku ketiga naik dengan selisih beda, ya, tambah B dan tambah B, ya, sehingga rumus, ya, yang pertama yang perlu kita ketahui, ya, rumus apa saja? Rumus menentukan selisih, menentukan beda atau selisih. Apa itu rumus menentukan bedanya pada deret aritmatika? Mari perhatikan, beda itu sangat diperlukan, ya adik-adik, ya. Dengan menggunakan rumus beda sama bisa jadi, ya, suku kedua dikurang suku pertama, U2 dikurang A. Nah, gitu boleh, ya. Lebih seringnya kepada gitu. Jadi ini adalah rumus umum kita untuk menentukan beda, ya adik-adik, ya. Nah, selanjutnya adik-adik, kita juga mendapatkan rumus untuk menentukan suku ke N, ya. Suku ke N. Apa yang dimaksud dengan suku ke N? Yang dimaksud dengan N sendiri adalah bilangan tertentu. Bilangannya merupakan bilangan cacah, ya adik-adik, ya. Bilangan asli, ya, bilangan asli, yaitu 1, 2, 3 dan 4 sampai tak hingga, ya. Jadi untuk menentukan rumus menentukan suku ke N, ya, rumus untuk menentukan suku ke N pada deret aritmatika adalah UN sama dengan suku ke N sama dengan suku pertama A, suku pertama itu simbolnya A, ya, ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali dengan beda. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah rumus menentukan
suku kesekian dari deret atau pola bilangan aritmatika. Nah, nanti kita akan berikan contoh yang lengkap. Keterangannya adalah yang keterangan yang tadi itu, biar kakak buat di bawah ya. Dari keterangannya itu, A itu adalah suku pertama, A adalah suku pertama, B adalah beda atau selisih ya, atau selisih ya. N itu adalah urutan suku tertentu ya, urutan suku. UN adalah suku tertentu. Oke. Nah, kakak berikan contoh deret aritmatika dulu. Jadi belum ke contoh soal, tapi contoh deret aritmatika. Apa saja itu? Ini dia contoh deret aritmatika. Yang pertama, ya, contoh deret aritmatika, misalnya kakak buat ya, -1, dimulai dari -1. Selanjutnya kakak ingin berikan suku itu, suku pertamanya berarti atau A nya sama dengan -1. Kakak ingin naikkan, berarti beda yang di bawahnya adalah tambah ya, tambah +3, tambah +3. Nah, kira-kira gitu. Kalau 1 tambah 3 adalah 2 ya Dede ya. 1 tambah 3 adalah 2. Selanjutnya suku berikutnya adalah tambah 3, harus teratur. Jadi pengulangan rumus berikutnya adalah dari rumus sebelumnya, tambah 3. Berarti 2 tambah 3 adalah 5 ya Dede ya. 5. Baru itu setelahnya tambah 3 lagi, jelas ya. Tidak boleh sembarangan. Inilah namanya deret aritmatika. Tambah 3. 5 tambah 3 adalah 8. Dan seterusnya. Jadi deret suku berikutnya adalah tambah 3 tambah 3 tambah 3. Selanjutnya kakak berikan contoh ya. Contoh untuk deret aritmatika yang menurun. Misalnya dimulai dari angka 17. Nah, misalnya angka 17. Kakak berikan 17 pengurangan 2. Jadi pengurangan 2 di bawahnya ya. Dikurang 2, contohnya kurang 2. 17 dikurang 2 hasilnya berapa Adik-adik? Jawabannya adalah 15 ya. Selanjutnya kalau dikurang 2 lagi berarti akan menjadikan dia dari aritmatika menurun. 15 kurang 2 hasilnya adalah 13 ya. 13. Kemudian adik-adik, 13 dikurang 2 adalah 11 ya. Selanjutnya dikurang 2 lagi berarti akan mendapatkan hasil 9. Akan mendapatkan hasil 9 dan seterusnya. Sehingga inilah keteraturan yang menciptakan pola bilangan ataupun deret aritmatika. Jadi pola bilangan dan deret itu sama aja Dede ya. Nah, jadi itulah contoh-contoh dari deret aritmatika. Nah, ada lagi rumus ya. Kakak mau jelaskan rumus cepat ya, atau rumus efisien untuk menentukan ya. Rumus efisien atau efektif menentukan pola bilangan
atau suku ke n ya, menentukan suku ke n itu dengan prinsip interpolasi atau perbandingan lurus ya. Apa rumusnya? UN dikurang UP. Nah, ini harus perbandingan dengan N dikurang P ya. Kalau di atas UN dikurang UP, maka di sini N dikurang P akan sama dengan, disamakan dengan UN dikurang UQ. UN dikurang UQ per, kalau di atas UN dikurang UQ berarti di bawah N nya dikurang Q nya, jadi tinggal menyamakan urutannya atas dan bawah. Nah, ini prinsip interpolasi ya adik-adik ya. Nah, ini dihafal. Nah, setelah ini kita ke berbagai contoh soal ya adik-adik ya. Nah, kita mulai dari contoh soal yang pertama adik-adik. Contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang kakak angkat ini adalah contoh soal menentukan rumus khusus sebuah pola bilangan aritmatika. Perhatikan soalnya baik-baik. Diberikan pola bilangan aritmatika ya, yaitu minus 2, 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Tentukanlah rumus khusus untuk menentukan suku ke n. Berapa rumus khususnya ya? Maka kita jawab ya deh ya. Kita jawab dulu. Nah, usahakan menjawab itu dengan mencari dulu U1-nya apa, U2-nya dan bedanya apa ya. Tengok ya adik-adik ya, U1-nya atau A-nya, A itu adalah suku pertama atau U1 juga boleh disebut ya. A sama dengan minus 2 ya. U2-nya berapa dek? U2-nya adalah 2 ya dek ya. Nah, yang U1-nya yang ini, suku pertamanya minus 2, yang keduanya adalah 2. Berarti dari sini kita mendapatkan dulu yang disebut dengan beda. Apa itu beda? Beda adalah suku kedua dikurang suku pertama. Suku pertama adalah A. Ya, masukkan U2-nya tadi 2. 2 dikurangi A-nya berapa? Minus 2 ya. Oke, kalau 2 dikurang minus 2, minus dikurang minus, minus ketemu minus kan jadi positif. Jadi 2 tambah 2 deh ya. 2 tambah 2, 2 tambah 2 adalah 4. Jadi ketemu bedanya adalah 4 ya. A-nya adalah minus 2. Nah, rumus khusus untuk menentukan suku ke n. Nah, kita lanjutkan sebelah sini ya deh ya. Nah, UN itu adalah rumusnya kan tadi A dikurang 1. Nah, kakak ajarkan ya untuk menghafal cepat rumusnya. Kakak ajarkan untuk menghafal cepat. Nah, ini bacanya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN sama dengan A NIP. Nah, seolah-olah N dengan 1 itu N dan I ya. Jadi baca cepatnya, UN dari deret aritmatika atau pola bilangan aritmatika adalah ANIP. Ulangi, UN sama dengan ANIP. A tambah dalam kurung N kurang 1 kali beda. Nah, jadi gampang untuk mengingatnya ya. Jadi kita gunakan UN ya. Jadi UN sama dengan ANIP ya. A tambah N dikurang 1 kali beda. Nah, sekarang tinggal substitusi untuk suku ke n. Jadi UN-nya ditentukan dengan rumus khusus. Jadi rumus khusus ini ada substitusi A-nya dan B-nya, tapi jangan substitusi N-nya. Substitusi artinya ganti deh ya. Mari substitusi si A dulu. A-nya tadi minus 2. Masukkan minus 2, suku pertamanya kan minus 2 tambah N dikurang 1 kali beda. Bedanya itu adalah sudah dapat tadi ya, bedanya adalah 4. Nah, yang ini pelangi ya, yang di luar kurung ini pelangi. Tengok ya. Ini N dikali 4, N dikali minus 1 dulu. Itu N dikali dengan 4. Oke, pelangi itu artinya distribusi atau kalikan ke dalam. Berarti UN-nya sama dengan minus 2 keluar dulu ya.
minus 2 tambah n dikali 4 berarti 4n. Nah gitu, 4n ya. Berarti minus 1, ini minus 1, minus 1 kali 4 berarti minus 4 ya dede ya. Selanjutnya ini ada minus 2, ada minus 4, ketemukan ya, tapi di depan dulu yang 4n ya, 4n. Nah ketemukan dulu, ada minus 4, minus 2 nya pindah belakang ya, minus 2. Nah berapa kira-kira minus 4 dikurang 2? Berarti hutangnya nambah ya. Kalau kamu punya hutang 4.000 hari ini, besok utang lagi 2, berarti hutang kamu totalnya 6.000 gitu kira-kira. Nah berarti 4n dikurang 4 dikurang 2 berarti dikurang 6. Nah ini dia jawabannya. Kalau kita cek di opsi adik-adik, itu opsinya adalah 4n dikurang 6, yaitu jawaban B. Nah, semoga memahami contoh soal menentukan rumus khusus sebuah pola bilangan aritmatika ya adik-adik ya. Nah selanjutnya kita ke contoh soal menentukan rumus khusus pola bilangan aritmatika. Nah untuk melatih supaya lebih jago lagi ya, Nah kita kerjakan. Diketahui sebuah pola bilangan aritmatika 100. Habis 100 berarti 100 itu adalah A, 85 adalah U2, 70 adalah U3, 55 adalah U4, dan 40 adalah U5 ya, kira-kira begitu. Ini A, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5. Nah kira-kira begitu ya dede ya. Selanjutnya tentukan rumus khusus, masih sama dengan yang tadi. Mari kita jawab ya. Ini masih tipe soal pilihan berganda kakak buat ya. Jadi jawabnya begini. Berarti tentukan dulu suku pertamanya. A sama dengan 100, gitu kan. Ini yang A, jadi yang penting itu A dan U2. Nah, U2 nya adalah 85 ya. Nah mari kita cari beda. Tadi kan kakak di awal sudah kasih rumus beda. Beda itu adalah jangan terbalik ya, U2 dikurang A, nggak boleh A dikurang U2 ya. Maka U2 nya adalah 85 dikurang A, dikurang 100. Hasilnya bedanya adalah minus 15. Jadi dia barisan bilangan aritmatika yang dikurang 15 untuk mendapatkan barisan berikutnya, kira-kira begitu. Selanjutnya kita kerjakan rumus khususnya ya. Nah selalu dijawab dengan UN. Nah UN sama dengan rumusnya adalah ANIP ya, A ditambah N dikurang 1 kali beda. Kita kerjakan. A nya tadi adalah 100 ditambah dengan N nya tidak dimasukkan, tapi bedanya adalah minus 15 ya, bukan 15, minus 15. Jadi hati-hati salah memasukkan, bisa berakibat salah untuk pengerjaan soal kita. Nah ini pelangi ya, ingat minus 15 kali minus 1, kemudian minus 15 kali N. Yuk kita hitung ya sama-sama. 100 nya tetap di luar dulu, 100 tambah, nah yang pertama minus 15 kali N, minus kali positif minus ya, berarti tambah di dalam kurung dulu, minus 15N. Nah, biar nggak bingung kakak bikin kurung dulu. Kemudian minus 15 kali minus 1 adalah positif 15 ya adik-adik ya, positif 15. Nah kalau begini kurung sudah bisa dibuka ya deh ya. Tambah kali minus hasilnya minus ya deh ya. Tulis dulu 100 ya. 100 dikurang 15N tambah kali tambah adalah tambah. Jadi tambah 15. Nah kalian sudah bisa mengerjakan 100 tambah 15 karena kalian bisa dekatkan ya 100 dengan 15 ya. Berarti 100 15 nya kan positif, berarti positif 15 gitu ya. Tetapi 15N nya negatif, dikurang 15N. Nah seperti itu. 100 tambah 15 adalah 115 dikurang 15N. Nah
Nah, 115 dan 15 memiliki faktor persekutuan terbesarnya adalah 5 ya. Jadi bisa kamu tarik 5 keluar ya, 5-nya keluar. Dan tinggallah 115 bagi 5. Nah, kalau kamu bagikan 115 bagi 5 adalah 23 ya adik-adik ya. Nah, ini ada minus. Itu minus juga. 15 bagi 5 adalah 3. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah jawaban yang benar, dan opsi yang memiliki jawaban benar adalah opsi A. Baik, adik-adik, itu dia jawaban yang benar untuk soal kita yang kedua. Nah, soal yang ketiga ya adik-adik ya. Temukanlah bilangan yang memenuhi pola bilangan aritmatika berikut. Nah, berarti kita disuruh ini adalah contoh soal menebak dua suku berurutan terdekat pada pola bilangan aritmatika. Pertanyaannya, temukanlah bilangan yang memenuhi pola bilangan aritmatika berikut. Apa aja? 21, 16, 11, 6. Ini kita mainnya adalah main cepat aja. 21 ke 16 itu kan kalian tahu 21 ke 16 itu kurang atau tambah? Berkurang ya. 21 menjadi 16 itu berkurang. Berkurang berapa? Kurang 5. Nah, selanjutnya nanti 16 ke 11 pun pasti kurang 5, pasti teratur. 11 ke 6 itu adalah kurang 5 ya. 11 kan dikurang 5 sama dengan 6 kan gitu. Maka suku selanjutnya adalah 6 dikurang 5 gitu. 6 kurang 5 adalah 1. Gampang ya. Ya, pasti ini ada juga kurang 5. Dan 1 kurang 5 berapa kira-kira? Kurang 5 berarti 4. Minus 4 ya, sorry. Minus 4. Jadi jawabannya adalah 1 dan minus 4 untuk yang A gitu ya. Selanjutnya kalau misalnya 101 ke 171, awalnya bilangannya 101 menjadi 171. Itu prinsipnya bertambah ya adik-adik ya. Nah, kalau bertambah berarti 101 ke 171 itu tambah berapa? Tambah 70. Nah, berarti 171 tambah 70 adalah pasti 171 ke 241 pun itu adalah teratur ya, tambah 70. Ini pasti tambah 70. 241 ke 311 pasti tambah 70. Dari mana kakak tahu pasti tambah 70? Ini terjadi karena 311 dikurang 241 adalah positif 70, kira-kira begitu. Berarti 311 kepada bilangan berikutnya juga harus tambah 70 supaya memiliki keteraturan ya adik-adik ya. Berarti kalau tambah 70 adalah hasilnya 381. Berarti suku yang titik-titik pertama ada 381. Kalau kita tambah 70 lagi berarti adalah menghasilkan suku berikutnya adalah 451 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 381 dan 451. Nah, selanjutnya soal berikutnya adalah yang di bawah ya adik-adik ya. Ini pasti soalnya membingungkan. Tetapi ini adalah dua deret aritmatika yang digabungkan. Nah, biar langsung kakak bantu jawab ya. 21 ke minus 15, positif lagi minus lagi, positif lagi minus lagi. Nah, ini adalah deret aritmatika lompat-lompat ya adik-adik ya. Jadi yang C ini kakak khusus kerjakan di bawah. Kakak ulangi penulisannya biar mendapatkan space yang lebih luas ya adik-adik ya. Nah, 21 baru dapat lagi negatif 15 ya. Baru dapat lagi 19, dapat lagi minus 10, dapat lagi 15, dapat lagi minus 5, dapat lagi tidak diketahui, dan dapat lagi tidak diketahui atau ditanyakan ya. Nah, maka kita kerjakan. Nah, ini deret langkah-langkah ya adik-adik ya. Jadi kita harus positif ke positif dan negatif ke negatif gitu ya. 21 ke 19, nanti 19 ke 15. Jadi keteraturannya seperti itu yang kakak lihat ya. Nah, maka 15 ini akan memiliki pola keteraturan yang seperti itu juga ke titik-titik yang pertama. Nah, 21 ke 19 itu pasti berkurang ya adik-adik. Kurang berapa? Kurang
Berarti 19 dikurang 21 adalah kurang 2. Jadi ini kurang 3 ya Dede ya. 20 kurang 2. kurang 2. Nah ini kakak salah ya. Maaf ya, salah soalnya sedikit ya. Kurang 2. Ini harusnya 17. Kakak salah tulis ya Dede. Mohon maaf. Kakak perbaiki sedikit ya. Ini adalah 17. Nah, mari kita lanjutkan. 19 ke 17 itu juga kurang 2 ya Dek ya. 17 nanti berikutnya adalah kurang 2, sehingga akan mengisi 17 dikurang 2 adalah 15. Nah, kira-kira begitu. Tetapi untuk yang negatif, lompatnya ke negatif ya Dek ya. Nah, ini contohnya minus 15 ke minus 10. Berarti ini bertambah ya, bertambah 5. Minus 10 ke minus 5 juga bertambah 5 ya Dek ya. Berarti nanti minus 5 nanti adalah melompat kepada kurung berikutnya. Juga tentu harus teratur, tambah 5. Nah selanjutnya kita akan langsung menghitung. Minus 5 tambah 5 adalah 0. Jadi itu adalah yang C ya, jawaban yang C di bawah. 15 dan 0 ya. Oke. Berarti kalian sudah bisa memahami untuk contoh soal menebak dua suku berurutan terdekat pada pola bilangan aritmatika. Semoga bisa dipahami apa yang kakak ajarkan barusan ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal menentukan suku ke n dari pola bilangan aritmatika. Nah, ini dia. Sebuah pola bilangan aritmatika yaitu 5, 17, 29, 41, 53 dan seterusnya. Ditanyakan tentukanlah suku ke-10, suku ke-20 dan suku ke-17. Gampang banget. Intinya kita harus memastikan dia teratur ya Adik-adik ya. Mari kita pastikan dia teratur. 5 ke-17 itu tambah berapa kira-kira Dek? Nah, dia tambah 12 ya pasti Adik ya. Jawabannya adalah tambah 12. 17 ke 29, nah itu juga pasti tambah 12 ya Dede ya. Tambah 12 ya. 29 ke 41 juga tambah 12 dan 41 ke 53 tambah 12. Nanti kalian bisa pastikan 53 kurang 41 adalah 12, 41 kurang 29 adalah 12, 29 dikurang 17 adalah 12. Seperti itu Dede. Maka tentukan suku ke-10, suku ke-20 dan suku ke-17. Mari kita jawab ya. Meskipun kita sudah menentukan tambah 12, kita tetap harus memenuhi prosedur ya, mematuhi prosedur biar bekerja dengan rapi. Nah, kita harus tahu dulu suku pertama. Suku pertama adalah suku yang paling kiri ya. Berarti 15. Suku keduanya adalah U2. Duanya adalah suku yang setelah kiri ya. Berarti 17 ya. Selanjutnya kita tentukan beda. Maka kita tentukan beda. Bedanya itu rumusnya selalu U2 dikurang A. Berarti U2 nya berapa? 17 dikurang 5 gitu ya Dede ya. 17 kurang 5 hasilnya adalah 12. Itu adalah beda. Maka kita sudah bisa mengerjakan soal kita ya. Yang pertama adalah suku ke-10. Jadi kita kerjakan suku ke-10. Kita jawabnya yang A. U10 UN dulu ya. UN sama dengan Anip. A tambah N dalam kurung ya. Tambah dalam kurung N kurang 1 kali beda. Masukkan A-nya. A-nya adalah 15 ditambah N-nya adalah, oh tunggu dulu, ini kita cari U10 sorry, berarti tambah dan kurung N-nya dikurang 1 ya. N-nya sudah kita 10 ya. 10 kurang 1
bedanya adalah B12. Nah, mari kita masukkan rumusnya. Kita olah nilainya 15 ditambah dengan 10 kurang 1 adalah 9. 9 ini kali dengan 12. 9 dikali 12 adalah 108 ya Dede ya. Berarti 15 tambah 108 adalah 123. Jadi U ke-10 atau suku ke-10 adalah 123. Ini jawaban yang A ya. Sekarang kita jawab yang B. Berarti menanyakan U20. Langsung pakai aja rumusnya, tiru aja yang di atas. A tambah N kurang 1 kali B. A nya suku pertama 15, tinggal ganti yang dalam kurung ya. Tambah 20 kurang 1 kali beda. Bedanya adalah tadi sama aja 12, di luarnya tetap sama 12. Yang dalam kurungnya aja ganti ya Dede ya. 15 tambah 19 kali dengan 12 deh. Berarti 19 kali 12 dulu dikerjakan ya Dede ya. 228 hasilnya ya. Berarti 15 tambah 228 sama dengan 243. Nah, itu jawaban untuk yang B. Dan yang terakhir adalah jawaban untuk yang C. U30 sama dengan berapa? Mari kita kerjakan. Berarti 15. Langsung aja anip ya. A-nya 15 tambah N-nya. N-nya adalah 30 dikurang 1. Nah, ini kali 12 ya Dede ya. Ikuti pola rumus yang sudah ada aja. 15 tambah 29, 30 kurang 1 dari 9 kali dengan 12. Nah, kita perlu mengerjakan lebih dulu 29 kali 12 ya. Hasilnya adalah 348. Berarti 15 tambah 348. Dan ketika 348 ditambah 15 hasilnya 363. Nah, ini adalah jawabannya C ya Dede ya. Ini jawabannya A. Ini jawaban yang B. Ini jawaban yang C. Ya, berikutnya adalah contoh soal menentukan suku ke N dari pola bilangan aritmatika dengan dua suku diketahui. Perhatikan adik-adik, sebuah pola bilangan aritmatika dengan suku ke-5 adalah 2 dan suku ke-30-nya adalah 77. Tentukan suku pertama, tentukan beda deret, tentukan suku ke-15 dengan cara biasa, dan tentukan suku ke-15 dengan cara interpolasi. Nah, mari kita jawab ya. Yang bagian A-nya dulu. Nah, menentukan suku pertama dan beda deret ya Dede ya. Maka kita jawab untuk A dan B. Berarti kita berikan dulu sedikit untuk diketahui. Diketahui adalah suku ke-5. Berarti U5 sama dengan 2. Nah, U5 sama dengan 2 itu langsung kita bikin aja ya Dek. Seperti ini diagramnya. Ini adalah 5 ya. Ini adalah 5, maka kita bikin diagram A. Diagram A sama dengan samping lagi ya. Sama dengan sampingnya lagi. A tambah, ini rumus anip loh Dek, tambah N kurang 1. Nah, N-nya itu 5 kan. Berarti 5 kurang 1. Nah, kali B beda. Itu adalah U5. Selanjutnya ada U30 sama dengan 77. Buat dulu deh. U30 sama dengan 77. 77. Berarti kita buat seperti di atas ya. Anip ya. A tambah dalam kurung karena U30. Maaf. U30. Berarti dalamnya ada 30 dikurang 1 kali beda. Nah, setelah itu kita akan menjawab yang B dulu ya.
U5 dan U30 itu dikerjakan lagi. Kita tulis yang sebelah kanan dulu ya, yang pertama ya. Berarti A tambah, nah tambah 5 kurang 1, kerjain dulu, berarti 4 ya, 4B. Nah selanjutnya kita tulis yang bawah, sampingnya sama dengan 2, sama dengan kan 2 sama dengan A tambah 5 kurang 1 kali B. Berarti kita tulis 2 nya ke kanan aja deh. Dan yang di bawahnya itu adalah A tambah 30 kurang 1 kali B. Berarti A tambah 29 ya. 30 kurang 1 adalah 29. Berarti kali B sama dengan 77. Ya Dede ya. Kita kurangi. Nah, kita kasih kurang ya Dede ya. Nah, ini kurangnya sesuai urutannya. A dikurang A dan 4B dikurang 29B serta 2 dikurang 77. Maka hasilnya apa? A dikurang A bisa mati ya Dede ya. A dikurang A itu bisa mati. Nah, habis gitu ya. Atau 0 gitu ya. Selanjutnya 4 dikurang 29. Nah, kalian tahu 4 itu dikurang 29 adalah negatif. Berarti negatif 25B. Nah, seperti itu ya. Dan 2 dikurang 77 adalah negatif juga, negatif 75. Berarti yang lebih dulu dijawab adalah bedanya sama dengan negatif 75 dibagi dengan negatif 25. Berarti bedanya sama dengan negatif bagi negatif adalah positif ya Dede ya. Dan 75 bagi 25 adalah 3. Berarti terjawab dulu yang opsi B dulu. Terjawab dulu yang opsi B. Selanjutnya kita jawab opsi A ya. Ini pasti jawab opsi B. Selanjutnya kita jawab opsi A. Opsi A didapat dengan memasukkan yang barusan kamu dapat itu B sama dengan 3. B sama dengan 3 ke dalam yang mana, yang ini. Perhatikan yang kakak lingkarin ya. Ke dalam salah satunya aja, misalnya yang ini. Boleh A tambah 4B. Harus yang pertama ya. Yang kedua juga boleh, A tambah 29B sama dengan 77. Ingat, meskipun di atas A-nya sudah coret, di sini hidup lagi ya. Jadi A-nya dihidupkan lagi. Persamaan pertama yaitu A tambah 4B sama dengan 2. Nah, kira-kira gitu. Masukkan B sama dengan 3, berarti A tambah 4 dikali B kali 3 sama dengan 2. Nah, 4 kali 3 kan 12, berarti A tambah 12 sama dengan 2. Berarti bawahnya jadi apa? A sama dengan 12 nya pindah ke kanan ya Dek, jadi kurang ya. Kan di kiri ya positif, berarti kan jadi kurang 12. Berarti A sama dengan 2 dikurang 12 adalah minus 10. Kira-kira begitu ya. Jadi jawabannya adalah minus 10 untuk suku pertama. Jadi terjawab untuk opsi A. Nah, sekarang kita sudah punya A dan sudah punya B. Sekarang giliran kita untuk menentukan suku ke-15. Kita jawab dulu yang C ya. Kita jawab yang C dengan cara biasa. Berarti kita cari U15. UN itu kan rumusnya tadi udah anip ya. Sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali beda. Maka UN kita kerjakan. U15 sama dengan A nya tadi sudah dapat minus 10 ditambah N nya adalah 15 dikurang 1 ya Dede ya. 1 kali beda yaitu 3 ya Dede. Nah, kalau kita kerjakan bawah sama dengan minus 10 ditambah 14 itu adalah hasil pengurangan dalam kurung kali 3. Nah, harus kita kerjakan 14 kali 3 adalah hasilnya 42. Berarti minus 10 tambah 42. Berarti hasilnya adalah positif 32. Itu adalah U15 dengan cara menggunakan rumus
cara biasa. Nah, selanjutnya kakak gunakan slide berikutnya ya untuk menjawab yang D supaya lebih baru lagi. Nah, pasti akan sama dengan jawaban yang C ya, akan sama, cuman caranya yang berbeda. Kita jawab ya gunakan rumus interpolasi. Rumus interpolasi mengatakan apa? Rumus interpolasi itu rumusnya adalah UN dikurang UP dibagi N dikurang P sama dengan UN dikurang UQ dibagi dengan N dikurang Q. Kalian bisa menggunakan rumus ini dengan syarat UN diketahui, UQ diketahui, UN ditanyakan, UP diketahui, dan UQ diketahui. Kita berikan diketahuinya. Berarti UP-nya, katakanlah UP-nya sama dengan, pada saat itu suku kelima. Suku kelima adalah 2, berarti UP-nya kita bikin yang pertama ya. UP sama dengan 2 dengan syarat pada saat itu suku kelima kan, berarti UP, berarti P-nya adalah 5. P sama dengan 5 gitu ya. Berarti adalah UQ lagi. UQ itu suku ke-30 adalah 77. Nah, 77-nya adalah UQ. Ya. Tetapi Q-nya adalah ke-30 gitu ya. P sama dengan bukan P lagi. Ini adalah Q. Berarti Q sama dengan 30. Nah, sekarang kita kerjakan. Kita jawab ya. Berarti UN-nya tidak tahu ya. UN-nya adalah U15 dikurangi UP. UP-nya adalah U5. Nah, gitu. U5. UP-nya adalah 2 ya. Langsung aja masukkan 2. Selanjutnya di bawahnya 15 dikurangi P-nya gitu, dikurangi P-nya adalah 5, samakan dengan U15 lagi, U15 dikurangi sama UQ ya, UQ-nya 77 dan Q-nya adalah 30, berarti 15 kurang 30. Mari kita kerjakan yang bagian bawah dulu. U15 kurang 2 tetap ya. U15 dikurang 2, 15 dikurang 5 adalah 10 di bagian bawah. U15 juga belum. U15 dikurang 77. Nah, di bawahnya ini adalah 15 dikurang 30 adalah minus 15. Nah, kita lihat bagian bawah 10 dan 15 bisa sama-sama bagi 5 ya. 10 bagi 5 itu 2 dan minus 15 bagi 5 itu adalah minus 3. Nah, gitu. Kemudian kita kali silang ya. Kita kali silang ke sini dan kita kali silang ke sini. Si minus 3 kita bawa kali silang ke sini. Si 2 kita bawa kali silang ke sini. Maka kita akan kali silangkan, berarti minus 3 kan 15. Kita tulis minus 3U15 minus 2 kali minus 3 tambah 6 sama dengan 2U15 ya, 2U15 dikurang 77 kali 2 154. Kita satukan yang sama-sama aljabar ya, berarti minus 2 tambah boleh ke kiri aja ya. Minus 3U15 dikurang 2U15 sama dengan minus 154 dikurang 6. Minus 3 kurang 2 adalah minus 5U15 sama dengan 154 dikurang 6 adalah 160 minus ya, minus 160. Berarti U15 diperoleh dengan
minus 160 dibagi minus 5, hasilnya adalah positif ya, 32. Jadi terbukti sama dengan yang sebelumnya, yaitu 32 yang C ini ya. Tapi terserah kamu untuk menggunakan interpolasi untuk kedepannya, menggunakan interpolasi maupun menggunakan cara biasa. Cara biasa memiliki keunikan tersendiri, yaitu harus cari A suku pertama ya, dan harus cari B atau selisih. Maka bisa didapatkan dengan cara pertama. Dengan cara kedua atau cara interpolasi menggunakan rumus interpolasi, yaitu UN dikurang UP ya, dan harus pintar ya, pandai dengan kali silang ya, sehingga bisa dicari jawabannya ya. Begitu kira-kira. Ini adalah opsi untuk atau jawaban untuk opsi D, soal D maksud saya. Selanjutnya, berikutnya kita akan mempelajari tentang menjumlahkan atau penjumlahan ya, deret aritmatika. Nah, jadi perintah untuk menjumlahkan deret aritmatika ini merupakan perintah untuk menjumlahkan deret aritmatika yang pertama secara teratur ya. Jadi ketika ada deret aritmatika, penjumlahan deret aritmatika itu ditulis sebagai berikut ya. Penjumlahan n suku pertama ditulis, ini masih ditulis ya, belum masuk ke rumus ya. Biasanya di soal ditulis seperti ini. Sn, nah S itu summary ya, summary. Sn sama dengan suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah seterusnya suku keempat, suku kelima, sampai endingnya ditambah dengan suku yang diinginkan ya. Jadi Sn itu adalah A tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 dan seterusnya. Baik adik-adik, bagaimana ini bekerja? Mari kita berikan rumusnya. Rumus untuk jumlah n suku pertama ya. Rumus untuk n suku pertama, suku pertama ya. Deret atau pola bilangan aritmatika ya. Pola bilangan aritmatika adalah Sn, apa rumusnya ya? Ada dua rumusnya, tapi bernilai sama. Yang pertama, Sn sama dengan n per 2 dikali dengan A ditambah UN. Ini rumus yang pertama. Jika UN belum ada, maka Sn ya, Sn boleh dikerjakan dengan n per 2 dikali dengan 2 kali A, 2A ditambah nip, 2A nip gitu ya, n kurang 1 kali beda. Jadi bisa mencari Sn dengan yang bagian bawah juga, tergantung ketersediaan diketahui atau permasalahan dalam sebuah soal ya adik-adik ya. Nah, ini adalah penjumlahan deret aritmatika. Selanjutnya kita akan belajar tentang
keterangannya dulu ya. Keterangannya adalah SN itu adalah jumlah ya. SN jumlah dari aritmatika, jumlah suku-suku pertama. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang rumus mencari suku tengah untuk n ganjil ya. Rumus mencari suku tengah n ganjil. Untuk n yang bersifat ganjil, mari kakak jelaskan apa itu suku tengah. Nah, ketika kamu melihat sebuah pola ya, misalnya suku tengah ditulis sebagai berikut ya. Suku tengah adalah suku yang berada di tengah-tengah. Suku tengah ditulis sebagai berikut. Apa itu? A, suku kedua, suku seterusnya, berarti di tengahnya adalah suku tengah. Disimbolkan dengan UT, baru tuh ada titik-titik lagi, baru tuh ada UN ganjil. UN yang bersifat ganjil. Apa kita akan mencari UT? Jadi target kita di sini adalah suku tengah. Suku tengah yang ini ya, adik-adik ya. Ini dia suku tengah. Bagaimana cara memecahkan mencari suku tengah? Begini rumusnya biar kakak berikan. Rumus suku tengah ya. UT UT suku tengah sama dengan suku pertama ditambah suku terakhir, suku ke n. N nya harus ganjil, n ganjil dibagi 2. Itu aja rumusnya. Nggak susah-susah amat ya adik-adik ya. Jadi gampang banget. Jadi suku tengah itu adalah UT sama dengan A tambah UN dibagi 2 dengan keterangannya ya. UT adalah suku tengah. Baik, kita kerjakan contoh soal ya Dede. Contoh soal menentukan jumlah suku berurutan pola bilangan aritmatika. Sebuah pola bilangan aritmatika dituliskan sebagai berikut. Ini A, ini U2. Tentukanlah jumlah 11 suku pertama terurut dari pola bilangan tersebut. Maka kita jawab ya. Berarti menanya S11 ya. Menanyakan S11, kita jawab. Berarti S11, sebelum ke S11 kita ketahui dulu. Kita tulis dulu yang diketahui. Berarti suku pertamanya -1, suku keduanya adalah 5. Bedanya kita cari juga, beda sama dengan U2 dikurang A ya. U2 dikurang A, U2 nya adalah 5,
A nya adalah minus 1. 5 dikurang minus 1. 5 dikurang minus 1 adalah 5 tambah 1 sama dengan 6. Maka kita bisa mencari dengan menggunakan rumus yang kedua untuk Sn. Berarti rumus kedua yang Sn adalah yang tidak ada UN ya. Berarti N per 2 kali dengan 2 anip, 2 kali A tambah N kurang 1 kali beda. Nah ini harus dihafal ya. Pertanyaan adalah 11, berarti N nya diganti jadi 11 dan A nya diganti dengan min 1, B nya diganti dengan 6. Mari kita masukkan, berarti 11 per 2 kali dengan 2 dikali dengan A. A nya adalah minus 1 tambah N kurang 1. N nya adalah 11 dikurang 1 kali beda. Bedanya tadi 6. Nah, kerjakan ya, sama dengan 11 per 2. 2 kali minus 1 adalah minus 2 ditambah 11 kurang 1 10. 10 kali 6, 10 kali 6 adalah 60 dikurang 2, 60 kurang 2 adalah minus 58 ya, 58. Di sini kita bisa coret 58 dibagi 2. Ketika 58 dibagi 2 itu adalah 29 ya Dede ya. Nah yang ini bisa kita kalikan ya Dede ya, bahwa 29 kali 11 itu sama dengan 319. Jadi jawabannya adalah 319. Nah, kita kerjakan soal yang berikutnya. Contoh soal menentukan jumlah suku-suku pertama deret aritmatika dengan konsep soal cerita. Sebuah pola bilangan aritmatika memiliki suku ke-6 yaitu 7 dan suku ke-8 yaitu 11. Tentukan jumlah 10 suku pertama pola bilangan tersebut. Kita jawab ya. Berarti kita bisanya mencari UN dulu. Nah, tentukan jumlah 10 suku pertama pola bilangan tersebut. Nah, ada baiknya kita cari dulu U1A dan N UN ya. Boleh A dan UN seperti itu. Berarti kita masukkan aja ya. Suku ke-6 berarti U6 sama dengan 7. Kamu tahu kan tadi seperti yang tadi, U6 ini adalah anip ya. A tambah N kurang 1, N nya 6 dikurang 1. Kurang 1 memang udah rumus ya, kali beda. Bedanya belum tahu. Nah, seperti itu. Ada lagi U8. Nah, U8 sama dengan 11 ya Dede ya. 11 sama dengan A ditambah 8 dikurang 1 kali beda. Pada kasus yang kedua ini kita tulis ulang tapi dengan lebih rapi. Berarti kita tulis ya, A tambah 6 kurang 1 itu 5 ya. Berarti A tambah 5B sama dengan 7. Selanjutnya A tambah 7B, kan 8 kurang 1 adalah 7 ya, sama dengan 11. Kita kurangi Dede ya. 7 kurang 11 itu minus 4. Dan 11 ini A nya habis pasti deh ya, selalu habis. 5 dikurang 7 adalah minus 2B. Kalau kita kerjakan berarti B sama dengan minus 4 per minus 2. Berapakah minus 4 dibagi minus 2? Jawabannya adalah 2. Berarti beda sama dengan 2. Dan beda apa Dede ya? Pada tahap selanjutnya kita cari A. Nah, cari A itu selalu gunakan yang ini deh, persamaan pertama. Ini kan Bapak sudah bilang di sini. Berarti kita cari si A. Tulis dulu persamaannya. A ditambah 5B sama dengan 7. B nya sama dengan 2 ya.
A ditambah 5 kali 2. B nya kan tadi dapat sama dengan 2 sama dengan 7. 5 kali 2 adalah 10 ya. Berarti A ditambah 10 sama dengan 7. Berarti jadi sama dengan A sama dengan 7 kurang 10. Berarti A sama dengan minus 3. Nah, setelah dari sini kita lanjutkan untuk mengerjakan mencari UN ya. Sudah dapat A sama dengan minus 3, kita cari UN. U10 ya. Nah, kita cari UN dulu. Rumus UN apa? UN sama dengan anip ya, A tambah N kurang 1. A tambah N kurang 1 kali beda. Berarti A nya adalah U nya adalah U10. U10 sama dengan A nya udah dapat minus 3 tambah N nya adalah 10 kurang 1, bedanya adalah 2. Berarti U10 sama dengan minus 3. 10 kurang 1 9, 9 kali 2 18 ya. 18. Berarti hasilnya adalah 15. Itu masih U10. Nah, final resultnya ya, hasil akhirnya S10. Berarti kita pakai rumus SN. Berarti final result adalah SN 2 anip ya. N per 2 dulu kali 2 anip. Tapi kalau misalnya sudah ada A dan UN langsung pakai aja. Berarti A ditambah UN. Ya, masukkan. Berarti S10 sama dengan N per 2 kali A tambah U10. Kira-kira begitu. Berarti S10 adik-adik sama dengan N nya itu adalah 10 per 2, A nya adalah suku pertama itu minus 3 tambah dengan U10. U10 udah ada 15 ya dedek ya, 15. Selanjutnya 10 bagi 2 itu kan bisa, hasilnya berapa? 5 ya, 5, 2 nya habis ya. Berarti sudah habis, tulis di bawah 5 dikali dengan minus 3 tambah 15 adalah 12. Berarti sama dengan 5 kali 12 adalah 60. Berarti S10 adalah 60. Jadi lanjut step-stepnya ya. Yang pertama ini selesaikan step-stepnya, selesaikan dulu B dan A. Jadi saya akan dulu B dan A, kemudian temukan UN ya. Langkah yang kedua temukan suku ke N nya, UN. Baru langkah yang ketiga temukan SN. Oke, semoga memahami ya untuk contoh soal ini adik-adik ya. Nah, ini suku tengah. Contoh soal suku tengah. Diberikan sebuah pola bilangan aritmatika minus 5, minus 2, 1, 4, 7 dan seterusnya. Tentukan suku tengah antara suku pertama dan suku ke-17. Baik, N nya sama 17 sudah memenuhi ganjil ya. N ganjil sudah dipenuhi, berarti bisa dijawab. Berarti kita selalu mulai dari diketahui ya. Suku pertamanya minus 5, suku keduanya sama dengan minus 2. Berarti dari sini kita temukan beda dulu ya. Beda selalu sama dengan U2 dikurang A sama dengan minus 2 dikurang 5. Berarti sama dengan minus 7. Oke. Selanjutnya kita akan cari, sudah dapat A, sudah dapat B, berarti kita cari U17. Yang pertama kita bikin apa tadi, caranya apa? Cari beda. Cari beda ya. Kemudian lanjutkan untuk cari suku ke-17, berarti cari UN.
suku ke N ya, U17. Berarti UN anip ya, UN dengan anip A tambah dalam kurung N kurang 1 kali beda. Berarti U17 sama dengan A nya minus 5 tambah 17 kurang 1 kali beda, bedanya adalah minus 7. Nah, minus 7, mari kita kerjakan. Minus 5 tambah 17 kurang 1 adalah adalah 16 kali minus 7 ya. Mari kita kerjakan. 16, maaf, bedanya adalah minus 7 dan A-nya adalah minus 5. Berarti ada kesalahan sini ya, Pak Dede, ada kesalahan. Nah, sini dia letak salahnya ya, sorry, lupa ya. U2 dikurang AA-nya itu adalah minus 5. Nah, berarti tambah ya, minus 2 tambah 5 adalah 3. Berarti bedanya adalah 3, bukan minus ya, bukan minus. Nah, sini dia letak kesalahannya. Berarti minus 5 ditambah 16 kali 3, berarti hasilnya adalah minus 5 tambah 48. 48 dikurang 5 adalah 43 ya, 43. Nah, adalah step langkah terakhirnya adalah cari UN ya, cari UN, cari suku tengah atau UT, cari suku tengah. Maka kita cari suku tengahnya. UT sama dengan A suku pertama tambah UN bagi 2 ya. Mari kita kerjakan. A nya adalah minus 5 tambah 43 dibagi 2. Nah, 43 dikurang 5 adalah 38. Kalau dibagi 2 adalah 19. Jadi suku tengahnya adalah 19. Baik, sekarang kita mempelajari deret aritmatika majemuk ya. Apa itu deret aritmatika majemuk? Deret aritmatika majemuk adalah deret aritmatika yang bertingkat, artinya memiliki selisih yang tidak tetap ya, selisih tidak tetap atau beda tidak tetap, bedanya nggak sama ya. Nah, dimisalkan sebagai berikut ya, saya berikan ya. Deret aritmatika majemuk ditulis sebagai ada suku pertama, ada suku kedua, ada suku ketiga, ada suku seterusnya sampai nanti ada suku ke N. Di bawah suku pertama dan suku kedua terdapat tingkatannya. Tingkatannya ini ditambah ya, ditambah A aksen ya, ditambah A aksen. Nah, kemudian U2 ke U3 ini ditambah U2 aksen. Yang U3 ke seterusnya ditambah
U, 3 aksen dan seterusnya ya. Tetapi untuk bagian bawahnya lagi suku tersebut ada penambahan beda ya, maka beda yang teratur adalah bagian bawah tambah beda. Tapi bagian tingkat yang kuning itu tidak teratur, tapi naik secara teratur. Nah, rumus menentukan suku ke n-nya itu hanya membutuhkan yang tiga bagian ini ya. A aksen dan B. Kita harus cari itu. Rumus menentukan suku ke n ya. Rumus menentukan suku ke n. Berarti kita gunakan rumus UN. Agak beda dikit dengan aritmatika biasa ya. UN sama dengan A ditambah, nah perhatikan, tambah N kurang 1/2. Nah ini adalah N kurang 1/2 ya adik-adik ya, dikali dengan 2 anif ya, 2 A aksen, 2 kali A aksen ditambah N dikurang 2 kali beda, N kurang 2 kali beda. Nah itu dia rumusnya. Memang rumusnya lumayan panjang banget ya. Oke, kita kerjakan contoh soal. Nah, sebuah pola bilangan tampak di bawah ini: 5, 9, 15, 23, 33, 45. Mari kita kerjakan. Tentukan dua sukut selanjutnya. Gampang banget ya, langsung coret aja di soal. 5 ke 9 itu tambah 4 ya. 9 ke 15 itu pasti tambah 6. 15 ke 23 pasti tambah 8. Wah, namanya naik. Tambah 4, tambah 6, tambah 8, selanjutnya pasti tambah 10 ya. Selanjutnya tambah 12. Pasti naik, dan nextnya tambah 14 ya, tambah 14. 45 tambah 14 adalah 59. Pasti hasilnya 59 ya jadi. Nah, suku selanjutnya ya, pasti tambah 16 ya, tambah 16. 59 tambah 16 adalah 75 gitu ya. Jadi dua suku selanjutnya adalah 59 dan 75. Tetapi bagaimana untuk menghitung suku, berapa suku ke-20? Maka kita gunakan rumusnya ya. Mari kita jawab. Suku ke-20 kita tentukan dengan U20 ya, UN dulu. UN sama dengan A tambah N kurang 1, N kurang 1/2 dalam kurung 2A aksen tambah N kurang 2 kali B. Nah ini rumusnya. Bagaimana kita mendapatkannya? Seperti ini caranya. Kita tulis dulu ya sukunya: 5, 9, 15, 23, 33 dan seterusnya ya, 33 dan seterusnya. Nah, 5 dan 9 ini kita harus cari tambah 4 tadi ya, positif 4. Nah gitu, 9 ke 15 ini tambah 6. Nah selanjutnya yang antara 2 ini, 4 sama 6 ini, itu tambah berapa? 4 tambah berapa supaya jadi 6? Tambah 2 ya. Jadi kita sudah mendapatkan dari sini bahwa A nya sama dengan 5. Ini yang ini A, yang ini A aksen. A aksennya sama dengan 4 dan B nya adalah 2. Nah seperti itu kira-kira. Berarti sama dengan, langsung masuk rumusnya. A nya adalah 5 tambah ini U20 kurang 1/2 dikali dengan 2 aksen. 2 kali aksen, 2 kali 4 ditambah
20 kurang 2 kali bedanya adalah 2. Selanjutnya sama dengan 5 tambah 19 per 2 kali 6 tambah 18 kali 2. Ya, sama dengan 5 tambah 19 per 2 kali 18 kali 2 36 tambah 6 adalah 42 ya. Berarti kalau kita kerjakan 40 bisa coret dengan 2 deh ya, 21. Nah, kalau 21 kali 19 kali 19 adalah 399 dan sama dengan 5 tambah 399 adalah 404 ya, 404. Itu adalah suku ke-20. Baik, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Mohon untuk diperhatikan dan diulang-ulang ya, supaya semakin paham, supaya aku harus tahu dan aku mendapat manfaat. Terima kasih.